Majapahit mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Adipati Kebumarcuet, akan aku jadikan Adipati Belambangan dan juga menjadi suamiku. Aku yang bisa mengalahkan Adipati Kebumarcuet. Siapa kamu? Aku Jakaumbar. Kamu harus membawa kepala Adipati Kebumarcuet di hadapanku. Baru aku mau menjadi istri. Semua permintaan Gusti Ratu akan saya ikuti. Dan saya akan membawa kepala Adipati Kebumarcuet. Rupanya kau memiliki ajian Pancasona. Kepala Kebumarcuet ada bersamaku. Dan aku menagih janji Gusti Ratu untuk menikah dengan hamba. Minak Jinggo, kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu tidak lihat bagaimana wajah kamu sekarang. Kamu sudah cacat. Dan kamu tidak pantas bersanding dengan Gusti Ratu Kencana Wungu. Aku seperti ini karena menjalankan perintah Gusti Ratu. Dan aku tidak mau tahu janji yang sudah diucapkan harus ditepati. Gusti Ratu harus tetap menikah denganku. Lindungi Gusti Ratu. Baik kamu, pergi sana. Jika ini balasan kalian, jangan salahkan aku jika aku meluluhlantahkan Majapahit. Karena Gusti Ratu sudah menghinaku di depan banyak orang. Jangan salahkan aku jika aku menghina balik Gusti Ratu. Dayo, tarik satu persatu kain yang ada di tubuh Gusti Ratu. Tidak, itu sama saja menghina Gusti Ratu, menginjak harga dirinya. Itu pula yang dilakukan padaku. Tunggu apa lagi, Dayo? Tarik terus kainnya. Ini tidak mungkin. Biar aku saja yang menariknya. Aku penasaran, kenapa kain ini tidak habis-habis. Kalian tidak bisa menangkap. Aku bersumpah akan membalas kalian. Dan aku akan menghancurkan Majapahit. Dengar itu! Aku bersumpah aku akan menghancurkan Majapahit. Lapor Gusti Ratu, Kadipaten Pasuruan juga sudah jatuh ke tangan Adipati Minak Jinggo. Kurang ajar. Rupanya Minak Jinggo benar-benar ingin menantangku. Logender, Supat, suruh pasukan untuk bersiap-siap. Tugas ini aku serahkan kepada kalian.
pimpin pasukan, dan lindungi daerah-daerah di sana dari serangan Minak Jinggo. Cepat! Daulat Gusti Ratu. Habisi seluruh prajurit Sidoarjo. Jangan sampai ada yang tersisa. Rayun, Jelurain. siapkan pasukan. Selanjutnya, kita serang Majapahit. Kenapa menyerang Majapahit? Ada apa, Kang? Kang, ada apa, Kang? Menak Jinggo menyerang Majapahit. Menak Jinggo. Menak Jinggo. Menak Jinggo. Ada apa ini? Menak Jinggo akan menyerang Majapahit. Wah! Ya. Tidak akan kubiarkan selangkah saja Menak Jinggo menginjak bumi Majapahit. Aku sendiri yang akan menghabisinya dengan tanganku. Aku berangkat sekarang. Hati-hati Kang Mas. Doakan Kang Mas cepat kembali. Dan semoga Sang Yang Widi melindungi Kang Mas. Iya, diajak. Kami akan menunggu di sini, Romo. Di sini. Mau apa kamu? Aku Kang Mas, dia hanya ingin mendoakan Kang Mas. Jadi biarkan dia ikut memeluk Kang Mas. Tidak, aku tidak ingin dipeluk sama dia. Dia ini pembawa sial. Yang ada aku malah jadi sial gara-gara dipeluk sama dia. Sudahlah, aku pergi dulu. Kang, Romo. Aku ingin mengantarkan Romo sampai depan gerbang, Romo. Tidak perlu. Kamu di sini saja. Romo, aku mohon izinkan aku untuk sekali ini saja, Romo. Dasar keras kepala. Apa kamu tidak dengar apa yang sudah aku katakan tadi? Layang Seto, Layang Kumitir. Cepat kurung Anjas Semara di gudang. Jangan biarkan dia mengantar Romo. Baik, Romo. Kang Mas, tunggu Kang Mas. Aku mohon, Kang Mas tidak perlu melakukan semuanya ini. Tolong tarik kembali perintah Kang Mas. Putri kita tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya ingin mengantarkan Romonya untuk pergi perang. Itu saja, Kang Mas. Apa yang kalian lakukan? Cepat seret dan kurung Anjas Semara. Kang Mas, aku mohon. Ayo, Romo, aku mohon, Romo. Tolong jangan aku, Romo. Lepaskan aku, Romo. Kang Mas, tidak mohon, Kang Mas. Jangan kurung putri kita. Dia tidak bersalah, Kang Mas. Tidak mohon, Kang Mas. Putri kita tidak bersalah. Prajurit! Kang Mas, tidak bersalah. Tidak Jaga mohon, Kang Mas. istriku baik-baik. Jangan biarkan dia keluar dari tempat ini. Kang Mas. Baik. Kang Mas, jangan pergi, Kang Mas. Kang Mas. Berangkat cepat.
Jasmara, maafkan Ibunda, nak. Ibunda tidak bisa menolong kamu. Masuk! Kang, tolong jangan lakukan ini padaku, Kang. Aku mohon. Kamu tahu, ini hukuman yang pantas buat kamu. Tapi Kang, Kang Mas, tolong jangan tinggalkan aku sendiri, Kang. Kang, tolong buka pintunya, Kang. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri di sini, Kang. Tolong buka pintunya, Kang. Aku mohon. Kalian jaga pintu ini. Tidak boleh ada siapapun yang membuka pintu ini. Kalau sampai dia kabur, kalian yang harus bertanggung jawab. Baik, Anja. Ayo cepat, kita tolong Kanjeng Semara. Ayo, ayo. Kenapa harus seperti ini? Kamu yang waktu itu ada di hutan, bukan? Kamu? Damar Wulan. Aku senang. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Iya. Tapi bagaimana bisa kamu ada di sini? Ya sudahlah. Tunggu. Seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kanjeng Anjasmara tidak apa-apa kan, Kanjeng? Romo, aku harus mencari Romo. Aku harus bertemu dia sebelum dia pergi. Anjasmara, tunggu, Anjasmara. Kita pergi. Kita harus pergi. Ayo. Dia bilang tadi Romo. Siapa Romo? Aku harus melihat. Kang Mas, di mana Romo? Aku yang bertemu dengan Romo. Anjasmara, kamu memang tidak bisa diatur ya. Kenapa kamu keluar dari gudang? Kamu sudah berani ya melawan perintah Romo. Maafkan aku, Kang Mas. Aku hanya ingin bertemu Romo sebelum Romo pergi berperang. Tidak bisa. Romo yang bilang sendiri kalau dia tidak mau bertemu dengan kamu. Sudah, Kang Mas. Ayo kita kurung lagi Anjasmara. Kang Mas, aku mohon, saya tahu komitnya. Bunda, jangan kamu apa-apakan lagi adik kamu ini. Anjasmara, kamu doakan saja Romomu. Ya dia selamat di medan perang. Ibunda takut kalau terjadi apa-apa dengan kamu. Benar itu. Ibunda harus menjaga Anjasmara. Jangan sampai dia bertemu dengan Romo. Aku dan Dimas akan menyusul Romo. Kami pamit. Iya, Nak. Hati-hati kamu. Anjasmara. Sudahlah, Nak. Kamu tidak perlu menangis. Jangan kamu menangis, Anjasmara. Aku takut sekali, Bunda. Aku takut Romo kalah. Aku takut Romo kalah dari Minang Jinggo. Aku takut sekali, Bunda. Sungguh baik hati kamu, Nak. Padahal Romomu sangat benci padamu. Dia sering memukul kamu. Bahkan dia mengurung kamu. Tapi kamu sedikit pun tidak memusuhinya. Kamu benar-benar anak yang berbakti, sayang.
Kasihan sekali Anjasmara. Meskipun dia dikurung oleh romonya, dia tetap sayang pada romonya. Sungguh perempuan yang sangat berbakti pada orang tua. Aku kagum padanya. Kenapa? Kenapa hatiku berdebar-debar begini? Apa jangan-jangan Lapor Gusti Ratu. Ada puluhan mayat bergelimpangan depan istana. Apa? Iya Gusti Ratu. Bahkan di antara mayat-mayat itu ada mayat Adipati Lumajang, Gusti Ratu. Prajurit, cepat turunkan mayat Adipati Lumajang. baik Adiput. Gusti Ratu! Gusti Ratu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih Senopati Supala. Gusti Ratu, ada surat di anak panah ini. Aku tidak main-main dengan sumpahku untuk menghancurkan Majapahit sampai Gusti Ratu mau menikahiku. Gusti Ratu lihat sendiri kan, hari ini ada puluhan mayat. Tapi besok-besok, aku pastikan akan ada ribuan, bahkan jutaan rakyat Majapahit yang mati sia-sia. Karena Gusti tak kunjung menepati sumpah Ratu untuk menikahiku. Gusti Ratu jangan khawatir. Hamba akan mencari cara agar Minajinggo. Senopati Supala, kerahkan pasukan, karena aku akan segera ke Belambangan untuk menemui Minakjinggo. Baik Gusti Ratu. Jangan Gusti Ratu. Buat apa Gusti Ratu ke sana? Kalau Gusti Ratu melawan Minajinggo, itu akan sia-sia. Karena Minajinggo itu tidak akan terkalahkan. Atau jangan-jangan Gusti Ratu akan menyerah dan akan menikahi Minajinggo. Kamu lihat saja apa yang nanti akan aku lakukan. Tapi yang pasti, aku tidak akan membiarkan rakyatku mati sia-sia oleh Minakjinggo. Prajurit, bereskan semua mayat-mayat di sini. Sudah siap semua? Siap, Bang. Kita ke Belambangan sekarang. Tapi ingat, panglima kalian bukanlah saya, melainkan Gusti Ratu Kencanawungu. Jadi kalian mesti menjaganya dengan segenap jiwa dan raga. Kalian mengerti? Mengerti. Ada apa Anjasmara? Kenapa buru-buru? Aku khawatir sekali dengan Gusti Ratu Kencanawungu, Damar Wulan. Memangnya kenapa dengan Gusti Ratu? Damar Wulan, tadi aku dengar kalau Gusti Ratu itu akan memimpin perang melawan Minakjinggo. Aku takut sekali. Minakjinggo itu adalah seseorang yang sangat hebat. Kalau sampai Gusti Ratu kalah, maka Majapahit akan jatuh ke tangan Minakjinggo. Aku harus mencari bantuan. Ingat Damar Wulan, musuhmu Logonda, bukan Majapahit. Jadi, abdikan dirimu baik-baik di sana. Apa kamu bilang? Gusti Kencanawungu datang kemari. Iya, Adipati.
Dengar Dayu, akhirnya Gusti Ratu Kencana Wungu menyerah juga. Dia datang kemari, pasti ingin menikahiku. Aku sangat senang, senang sekali. Kalau lu Raya senang, aku ikut senang. Sudah, kamu diam saja. Persiapkan pernikahan. Aku akan menyambut calon permasyuriku. Aku sudah tidak sabar ingin menikah. Selamat datang, calon permasyuriku. Sepertinya lu Rai salah. Gusti Ratu kemari bukan untuk menikah dengan lu Rai. Sepertinya dia ingin berperang. Dayun benar, Minak Jinggo. Kamu jangan percaya diri dulu. Kalau aku datang ke sini akan menikahimu. Tapi aku datang ke sini untuk berperang denganmu. Supala, kita harus bantu Gusti Ratu. Gusti Ratu tidak mungkin bisa melawan Minak Jinggo. Baik. Gusti Ratu lebih baik mundur. Biar hamba dan Panglima Supala yang menghadapi Minak Jinggo. Lebih baik kalian berdua menjauh. Karena aku ingin menghadapi Minak Jinggo dengan tanganku sendiri. Tapi Gusti Ratu... Ku bilang kalian berdua menjauh. Ini perintah. Daulat Gusti Ratu. Gusti Ratu. Maafkan aku, Gusti Ratu. Aku tidak bermaksud menyakiti Gusti. Tapi justru aku yang akan menyakiti dan menghabisimu, Minak Jinggo. Karena kamu sudah menghinaku dan menghabisi rakyat. Percuma saja, Gusti. Gusti Ratu tidak bisa membunuhku. Sebaiknya, tarik mundur pasukan Gusti. Kau tidak. Gusti bisa terluka di peperangan ini. Lebih baik aku mati daripada kamu harus menghabisi rakyatku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, Minak Jinggo. Kamu sudah menghinaku dan kamu sudah membunuh rakyatku. Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Gusti Ratu, Patih Logenda, dan Senopati Supala, bahkan prajurit Majapahit pun tidak bisa mengalahkanku. Kurang ajar kamu, Minak Jinggo! Gusti Ratu, cepat pergi dari sini. Prajurit, kejar Kencana Wungu. Supala, kamu lindungi Gusti Ratu. Cepat! Baik, Patih.
Sesuai kita Adipati Minyak Jinggo. Tangkap Ratu Kencana Ungu. Kamu terluka? Saya tidak apa-apa, Gusti Ratu. Ayo pergi. Tidak. Aku tidak mau pergi sebelum aku melihat wajahmu. Ayo. Kamu bukan lawanku, Loh Gendar. Kamu sudah membawa Kencana Ungu kemari. Dan aku akan menjemputmu. Kita harus mengejar Minyak Jinggo. Jangan sampai dia menangkap Gusti Ratu. Ayo.
Di mana Gusti Ratu Kencana Ungu? Maaf Kanjeng, Gusti Ratu tadi dibawa lari pemuda bercadar. Pemuda bercadar? Iya Kanjeng, ilmunya tinggi sekali. Mungkin setara dengan ilmunya Kanjeng. Setara dengan ilmuku? Daigo, apa kamu tahu siapa pemuda bercadar itu? Saya tidak tahu, Lurai. Tapi saya akan kejar mereka. Pasti belum jauh. Cari tahu siapa pria bercadar yang sudah membawa Gusti Ratu. Akan kuhabisi dia. Beres, Lurai. Subala, kamu hadapi Dayu. Aku akan selamatkan Gusti Ratu. Baik, Pati. Kisanak, tunggu aku, Lula. Gusti Ratu. Kenapa kamu tidak mau menunjukkan wajahmu padaku? Aku adalah Ratu Majapahit. Dengan kamu memalingkan wajah seperti itu, sama saja kamu menghinaku. Maaf Gusti Ratu. Saya tidak bisa memperlihatkan wajah saya pada Gusti Ratu. Karena kalau sampai ketahuan sama Patiloh Gender, dia pasti akan mengeluarkan aku dari Majapahit. Dan aku tidak bisa mencari tahu keberadaan istri dan anak guruku. Ini perintah. Cepat perlihatkan wajahmu. Aku ingin melihatmu. Maafkan saya Gusti Ratu. Di sini sudah aman dan sudah jauh dari musuh. Aku harus mengejar pemuda itu. Aku penasaran. Kenapa dia tidak mau melihatkan wajahnya? Siapa sebenarnya dia? Gusti Ratu! Gusti Ratu tidak apa-apa. Apa ada yang terluka? Aku tidak apa-apa loh, Gender. Cepat perintahkan seluruh pasukan untuk mencari pemuda yang sudah menolongku tadi. Dia lari ke arah sana, menuju ke Majapahit. Dia menggunakan cadar dan lengannya terluka. Pemuda? Iya, pemuda itu yang dulu pernah menolongku. Aku yakin, dia pasti salah satu dari rakyatku. Karena hanya orang-orang Majapahitlah yang tahu kedatangan kita ke Belambangan. Tunggu apa lagi? Cepat kejar pemuda itu. Setelah kamu menemukan dia, bawa dia ke istana. Karena aku akan menjadikan dia pati. Apa Gusti Ratu? Itu artinya pemuda itu akan menggantikan hamba. Tapi kenapa? Apa salah saya? Kesalahanmu hanya satu. Sampai sekarang, kamu belum bisa menghabisi Minak Jinggo. Untuk apa aku mempunyai pati yang tidak bisa membantuku menumpas pemberontak di kerajaanku sendiri? Ampun Gusti Ratu. Tolong beri hamba kesempatan. Hamba janji, hamba akan membinasakan Minak Jinggo. Dari dulu kamu bisanya hanya janji-janji saja. Tapi aku sudah melihat kemampuan pemuda itu sendiri. Aku yakin, hanya dialah yang bisa menghabisi Minak Jinggo. Karena ilmunya sangat tinggi. Gusti Ratu. Ya Marwulan, apa yang terjadi denganmu? Lenganmu terluka. Ada apa sebenarnya? Mari kau obati luka kamu. Cari ke semua tempat. Temukan pemuda yang telah menolong Gusti Ratu sampai dapat. Kamu tahan sedikit ya. Sebentar lagi selesai.
sebentar lagi ya. Kenapa kamu tersenyum? Tidak apa-apa. Tiba-tiba saja aku teringat kalau kamu sudah 2 kali membalut lukaku seperti ini. Yang pertama saat kita di hutan, dan yang kedua saat sekarang ini. Aku benar-benar berhutang budi sama kamu. Kamu lupa ya? Kamu itu juga pernah menyelamatkan aku 2 kali. Dan itu artinya kamu tidak berhutang budi pada aku. Oh ya, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa kamu bisa terluka seperti ini, Damar? Kita geledah tempat ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kamu cari ke sana. Biar kamu ikutan. Kenapa semuanya terlihat panik? Apa mungkin telah terjadi sesuatu? Siapa yang mereka cari? Apa mungkin aku? Tunggu. Jangan pergi. Ada apa ini? Kenapa jantungku jadi berdetak lebih cepat saat tanganku dipegang oleh Damar Wulan? Apa mungkin aku... Apa yang terjadi pada diriku? Kenapa setiap kali aku melihat Anjasmara, detak jantungku jadi makin cepat? Apakah aku benar-benar sudah jatuh cinta? Saat pertama berjumpa, tiada lagi keraguan. Kau dambaan hatiku. Ku hanyut dalam mimpi indah, menari di angkasa. Kaulah permata hatiku. Mengalirlah cinta abadi, mengalirlah cinta sejati. Tak ingin terpisahkan, setiap saat bersama kita selalu saling setia, mengalir cinta untuk selama-lamanya. Lihat burung di angkasa, terbang di putihnya awan, begitu damai, penuh cinta. Mengalirlah cinta abadi, mengalirlah cinta sejati. Tak ingin terpisahkan, setiap saat bersama kita selalu saling setia, mengalir cinta untuk selama-lamanya. Maaf, aku tidak bermaksud kurang ajar. Kamu tidak apa-apa? Kang Mas jangan salah paham. Kami hanya... Kang Mas! Ingat! Kang Mas! Damar Wulan!
Prajurit, tangkap dia! Kenapa kalian diem aja? Pukul dia! Kang Mas! Tolong hentikan semua ini, Kang Mas! Diam, Anjas Mara! Jangan ikut campur! Dia Marwah tidak bersalah, Kang Mas! Tolong lepaskan dia, lepaskan aku! Diam, Anjas Mara! Dasar tukang kuda tidak tahu diri! Kamu pikir kamu siapa? Berani menyentuh adik kami, Anjas Mara! Kamu tahu dia siapa? Dia itu anak dari seorang Pati Majapahit yang agung. Pati Lugender. Jadi garis ini anak Pati Logender. Itu artinya dia adalah anak musuh dari guruku, Guru Udara. Kenapa kamu diam saja? Sudah, Kang Mas. Terlalu enak untuknya jika dipukul saja. Dibulatkan saja ke penjara, Kang Mas. Dia pantas dihukum. Kang Mas, tolong jangan lakukan itu, Kang Mas! Aku mohon! Ayo! Aku tidak akan bisa mencari tahu keberadaan anak dan istri Pati Udara. Tutup pintu gerbang! Tangkap dia! Anjas Mara begitu baik padaku. Apa pantas aku Gusti Ratu tenang saja. Jika memang yang menolong Gusti Ratu orang dalam, hamba yakin kita pasti akan bisa menemukannya. Aku harap seperti itu. Karena ini bukan hanya demi aku, tapi demi nasib kerajaan kita. Dan untuk sekarang, aku hanya yakin bahwa pemuda itulah yang bisa mengalahkan Minak Jinggo. Minggir, Anjas Mara! Dimas! Bawa dia ke penjara! Kang Mas, aku mohon! Kang Mas, tolong jangan bawa aku! Kabur, Gusti Ratu. Kami menemukan jejak darah di halaman belakang istana. Kemungkinan itu adalah jejak pemuda yang Gusti Ratu cari. Cepat antarkan aku ke sana. Baik, Gusti. Kang Mas, tolong jangan bawa dia Marwah! Kang Mas! Di sini tempat kamu. Kanjeng, lepaskan saya. Kanjeng. Kang Mas, aku mohon bebaskan dia Marwah dari penjara. Aku mohon. Dia tidak bersalah, Kang Mas. Kau tidak percaya, lihat saja lukanya. Itu semua aku yang mengobatinya, Kang Mas. Jangan campur, Anjas Mara. Tidak.
Dia adalah putri orang yang telah membuat guruku udara menderita. Aku tidak boleh terlibat lagi dengannya. Aku mohon Kang Mas, bebaskan dia dari sini. Dia tidak bersalah Kang Mas, aku mohon. Anjasmara, demi aku dia rela ditampar oleh Kang Masnya sendiri. Kamu ini anak seorang pati yang terhormat di sini. Kamu benar-benar memalukan. Hanya demi laki-laki seperti dia. Tukang kuda seperti dia. Kamu sampai memohon-mohon. Aku tidak peduli Kang Mas mau bicara apa. Yang aku tahu, dia tidak pantas masuk ke dalam penjara, Kang Mas. Kalau dia masuk ke dalam penjara, aku pun juga harus masuk ke dalam penjara. Karena ini semua hanya kesalahpahaman, Kang Mas. Aku mohon bebaskan dia. Anjas! Cukup, Kanjeng. Tolong, jangan bersikap kasar lagi pada adik Kanjeng. Kasihanilah dia. Saya berjanji, saya tidak akan kabur dari tempat ini. Tapi tolong, jangan sakiti dia lagi. Kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara seperti itu kepada saya? Jangan mentang-mentang ilmu kamu tinggi. Kamu bisa keluar dari sini. Ayo! Kang Mas, aku mohon, aku tidak mau pergi dari sini. Anjas! Kamu benar-benar keras kepala! Demarwan! Demarwan! Bantu aku, Bodi! Kang Mas! Kang Mas, tidak! Ayo! Ayo, ayo! Kang Mas, aku mohon! Ayo, ayo! Demarwan! Demarwan! Seandainya saja dia bukan anak Pati Loganda, aku pasti akan. Aku harus melawan perasaan cinta ini pada Anjasmara. Dia itu adalah putri dari musuh guruku. Aku harus melupakan Anjasmara. Kamu harus bantu aku cari tahu pemuda yang membantu Gusti Ratu. Kemunculan dia hanya akan menjadi ancaman untukku. Jadi aku harus menyingkirkannya sebelum dia merebut kedudukanku sebagai pati. Tenang saja Kanjeng Pati. Serahkan hal ini pada hamba. Sepertinya ini memang benar bekas darah pemuda itu. Tidak salah lagi. Pemuda itu adalah orang dalam di kerajaan ini. Apa kalian berhasil menemukan pemuda itu? Ampun Gusti Ratu, kami tidak berhasil menemukannya. Cepat cari lagi sampai ketemu. Baik Gusti Ratu. Padahal petunjuknya sudah sangat jelas. Tapi kenapa pemuda itu tidak berhasil juga ditemukan? Sebenarnya dia ada di mana? Aku harus mencari pemuda ini. Pasti dia ada di sekitar sini. Kisanak tunggu! Itu kan pemuda yang pernah menolong. Kenapa dia ada di kandang kuda? Kisanak, berbaliklah.
mimpi itu? Kenapa aku bisa bermimpi seperti itu? Apa hubungannya pemuda itu dengan kandang kuda? Kenapa dia ada di sana? Atau jangan-jangan... Maafkan hamba, Gusti Ratu. Hamba tidak tahu Gusti Ratu akan datang ke rumah hamba. Tidak tahu. Di mana Logender? Kang Mas Logender, dia pergi belum pulang. Hamba tidak tahu dia di mana. Ampunkan hamba, Gusti Ratu. Kalau boleh hamba tahu, ada keperluan apa Gusti Ratu malam-malam begini datang ke rumah hamba untuk mencari Kang Mas Logender? Ini adalah masalah mimpiku. Aku ingin tahu, apa ada seorang pemuda yang bekerja di kandang kuda? Karena laki-laki itu sudah menyelamatkanku. Dan dia pasti bisa menyelamatkanku dari Minak Jinggo. Celaka. Aku harus temukan dia sebelum Gusti Ratu. Damar Wulan! Di mana kamu? Ada apa Romo mencari Damar Wulan? Tadi dia kami masukkan ke dalam penjara. Apa? Di penjara? Romo! Cepat kalian cari pemuda itu di sini. Baik, Gusti Ratu. Kamu tahu dia siapa? Dia itu anak dari seorang Pati Majapahit yang agung. Pati Logender. Aku harus bisa melupakan Anjasmara. Harus bisa. Cepat buka. Baik, Romo. Loh, Romo. Kenapa dilepaskan, Romo? Iya, Romo. Damar Wulan ini... Damar Wulan, cepat keluar! Ada apa kan cepat? Kamu harus ikut aku sekarang. Romo ingin membawa dia kemana? Anjasmara, kamu jangan ikut campur. Ayo Damar Wulan. Baik, kan? Aku harus mengikuti mereka. Aku takut Romo menyakiti Damar Wulan. Maafkan Kanjeng Pati. Sebenarnya kita mau kemana malam-malam begini? Kamu itu bawahanku dan kamu tidak punya hak untuk bertanya. Ikuti saja perintahku. Baik, Kanjeng. Gusti Ratu. Bagaimana? Apa kalian sudah menemukan pemuda yang bekerja di kandang kuda itu? Tidak, Gusti Ratu. Itu dia pemudanya. Maaf Kanjeng Pati. Untuk apa kita datang ke tempat ini? Ada apa Kanjeng Pati? Kenapa Kanjeng memukul saya? Apa salah saya?
Cukup, Kanjeng. Cukup. Tolong hentikan. Saya tidak ingin melawan Kanjeng ataupun menyakiti Kanjeng. Sombong sekali kamu, Damar Wulan. Terimalah ini. Ternyata benar, ilmu Damar Wulan tinggi sekali. Aku tidak mampu menandinginya. Aku harus minta bantuan Nyi Cemplon. Untuk apa Kanjeng Pati melesatkan sinar itu? Gawat. Logender butuh bantuanku. Maaf Kanjeng, tolong jangan membuat saya bingung. Kenapa Kanjeng menyakiti saya? Damar Wulan, aku tidak ingin menyakiti kamu. Aku hanya ingin mencoba kemampuan kamu. Kamu bilang kamu ingin menjadi prajurit. Kalau kamu bisa kejar aku akan angkat kamu menjadi prajurit. Itu suara Damar Wulan. Romo, jangan-jangan Romo.
Anjasmara. Kenapa dia ada di sini? Wah, Gusti Ratu. Anjasmara! Anjasmara! Lepaskan aku, Kang Mas! Lepaskan aku harus menyelamatkan Damar Wulan! Bagus, Layang Seto. Lepaskan aku, Kang Mas! Aku harus menyelamatkan Damar Wulan! Aku mohon! Selamatkan Damar Wulan. Dia mau menyelamatkan Damar Wulan. Damar Wulan sudah mati di telan bumi. Tidak. Damar Wulan tidak boleh mati. Tidak boleh mati, Kang Mas. Aku harus mencari dia. Damar Wulan. Kang Mas, lepaskan aku. Prajurit, cepat kalian cari pemuda yang jatuh ke dalam tanah ini. Mohon ampun Gusti Ratu. Tapi bagaimana caranya kami menemukannya? Bagaimana bisa kami masuk ke dalam tanah ini? Aku tidak mau tahu. Kalau pemuda itu saja bisa masuk ke dalam tanah ini, itu artinya ada jalan keluar di seluruh hutan. Cepat kalian cari pemuda itu sekarang juga. Aku tidak mau sampai dia mati. Karena hanya dia yang bisa membunuh Minak Jinggo. Cepat cari! Baik, Gusti Ratu. Percuma saja. Mencari sampai ke dasar tanah sekalipun pasti tidak akan ditemukan. Karena Damar Wulan saat ini pasti sudah mati. Tempat apa ini? Aku harus bisa keluar dari tempat ini. Maaf Gusti Ratu, kami sudah menyisir ke seluruh hutan. Kami tidak menemukan lubang tempat pemuda itu. Apa? Kalian tidak bisa menemukannya? Mungkin pemuda itu sudah mati, Gusti Ratu. Tidak loh, Gender. Aku mempunyai keyakinan bahwa pemuda itu masih hidup. Dia berilmu tinggi. Dia pasti bisa bertahan di sana. Aku tahu, pemuda itu terjebak di dalam tanah dan masih hidup. Jadi, bagaimanapun juga perawat kuda itu harus segera ditemukan. Meskipun orang itu berilmu tinggi, sangat sulit untuknya bernafas di dalam tanah. Kalaupun kita bisa menemukannya, kita hanya akan menemukan mayatnya, Gusti Ratu. Aku yakin pemuda itu masih hidup. Dan kita tetap harus mencari pemuda itu. Tapi dengan cara bagaimana kita menemukannya, Gusti Ratu? Kita tidak mengetahui keberadaannya di dalam tanah. Ampun Gusti Ratu. Kita bisa meminta bantuan Nyi Cemplon untuk mencari perawat kuda itu. Hamba yakin Nyi Cemplon pasti tahu keberadaan pemuda itu. Kamu benar, Senopati Supala. Nyi Cemplon memang bisa diandalkan untuk masalah seperti ini. Kurang ajar, Supala. Kenapa dia usulkan meminta bantuan pada Nyi Cemplon? Karena aku yang suruh Nyi Cemplon untuk buat Damar Wulan masuk ke perut bumi. Bisa bahaya ini kalau sampai Gusti Ratu melihat wajah Damar Wulan. Ampun, Gusti Ratu. Biar hamba saja yang memanggil Nyi Cemplon. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan ke sana. Gawat. Kalau begini caranya, Gusti Kencana Wungu bisa memergoki Nyi Cemplon membunuh Damar Wulan di bawah sana. Dan aku bisa ketahuan yang menyuruh Nyi Cemplon melakukan semua itu. Semoga saja Nyi Cemplon sudah berhasil membunuh Damar Wulan.
Semoga saja Ni Cemplon sudah berhasil membunuh Damar Wulan. Kamu akan mati, Damar Wulan. Ternyata Damar Wulan tidak bisa diremehkan. Ilmunya sangat tinggi. Baik. Baik. Akan kukirimkan musuh yang lebih besar, Damar Wulan. Biar kamu mati. Ni Cemplon. Salam, Gusti Ratu Kencanaungu. Suatu kehormatan besar, Gusti Ratu sampai di kediaman hamba. Ni Cemplon, aku perintahkan kepadamu untuk melihat ke bawah tanah dan menyelamatkan pemuda yang menjadi perawat kuda di tempat Patih Loh Gender. Baik, Gusti Ratu. Damar Wulan masih hidup. Patih Loh Gender, Senopati Supari. Segera siapkan prajurit untuk menjemput pemuda itu dan segera bawa kembali ke Majapahit. Daulat Gusti Ratu. Dengar nih. Sebelum Gusti Ratu menemukan Damar Wulan, aku ingin kamu terlebih dahulu membunuhnya. Aku tidak ingin kamu gagal lagi. Baik, Patih. Tenang saja. Aku akan mengerahkan seluruh ilmuku supaya Damar Wulan mati sesuai dengan perintah Patih. Mau lari kemana kamu, Damar Wulan? Kamu akan mati. Aku harus segera kembali ke Majapahit dan mencari tahu kenapa Patih Loh Gender ingin membunuh aku. Ayo, kita harus segera ke pinggiran Majapahit dan mencari kelemahan Majapahit. Dari situlah kita bisa menyusup dan mencari tahu gerak-gerik Kencanaungu. Enggak, Lurai. Ayo.
Makhluk apa itu? Berhenti! Prajurit, dirikan tenda di sana. Baik. Baik. Bukankah itu Damarula? Iya, Lurai. Kita harus membantunya. Ayo. Minak Jinggo membantu Damarwulan. Ada hubungan apa mereka? Telah membantu aku. Sudah sepatutnya aku membantumu. Kita ini adalah sahabat. Aku penasaran, siapa yang mengirim mereka untuk membunuh kamu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi, Damarwulan, luka di tanganmu, berdarah lagi. Ayo, mari aku obati. Tidak usah. Terima kasih. Ini hanya luka kecil. Damarwulan, temui aku sekarang. Guru. Jaga Umbaran, Dayun. Aku pergi dulu. Sampai ketemu lagi. Kurang ajar. Sebentar lagi kita akan sampai, Gusti Ratu. Di depan sana tempatnya. Bagus, ayo cepat ke sana. Semoga saja Ni Cemplon sudah berhasil membunuh Damarwulan. Baik, sepertinya ada yang mendekat. Gusti Ratu Kencana Ungu. Minak Jinggo, jangan-jangan kamu yang telah... Ampun Gusti Ratu. Sepertinya dugaan Gusti Ratu itu benar. Ini pasti perbuatan Minak Jinggo.
Dia yang telah membuat pemuda itu masuk ke dalam tanah karena dia tahu pemuda itu yang bisa membunuh dia. Kamu benar, Patilo Gender. Minak Jinggo yang sudah berusaha membunuh pemuda itu. Pemuda? Gusti Ratu? Sepertinya Gusti Ratu salah paham. Aku tidak mau mendengar ucapanmu, Minak Jinggo. Supala, tahan Minak Jinggo di sini. Aku dan Patilo Gender akan mencari pemuda itu. Aku yakin dia pasti belum jauh. Gusti Ratu! Gusti Ratu salah paham. Aku tidak mengenal pemuda yang Gusti Ratu sebut. Jangan bohong kamu, Minak Jinggo. Kamu sudah menghabisi rakyatku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu membunuh pemuda berilmu tinggi itu yang bisa menghabisimu. Gusti Ratu, aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak mengenal pemuda itu. Dan aku tidak menyakitinya. Ayo, Kenapa berhenti? Ayo cepat bunuh aku, Minak Jinggo. sampai mati pun, aku tidak mungkin menyakiti Gusti Ratu. Aku sangat mencintai Gusti Ratu, dan aku ingin menikah dengan Gusti Ratu. Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah bisa memaksaku untuk mencintaimu. Aku akan terus mencoba untuk membuat Gusti Ratu mencintaiku. Aku sudah mencintai pemuda lain. Pemuda itu yang selama ini menyelamatkanku. Dan dia juga yang akan menghabisimu, Minak Jinggo. Aku sudah mencintai pemuda lain. Pemuda itu yang selama ini menyelamatkanku. Dan dia juga yang akan menghabisimu, Minak Jinggo. Supala, bawa prajurit ke daerah selatan, Patilo Gender, sisir daerah utara. Dan sisa prajurit akan ikut denganku ke barat. Cari pemuda itu sampai dapat. Tapi bagaimana dengan Gusti Ratu? Hamba tidak mungkin meninggalkan Gusti Ratu dengan Minak Jinggo. Ini perintah. Cepat cari pemuda itu sampai dapat. Daulat Gusti Ratu. Ayo, Gusti. Dayun! Ayo, kita ikuti mereka. Jangan sampai mereka menemukan pemuda itu terlebih dahulu. Nggih, Lurai. Ayo. Aku
Aku tidak akan pernah membiarkan kalian menghalangi mereka untuk mencari pemuda itu. Kalau kalian ingin menangkapku, tangkap saja. Karena pemuda itu akan menyelamatkanku. Dan dia akan membunuhmu, Minak Jinggo. Gusti Kencana Wungu mencintai pemuda itu. Dan begitu yakin, pemuda itu bisa menghabisiku. Siapa sebenarnya pemuda itu? Ada apa guru memanggil aku? Bagaimana tugas kamu, Damarwulan? Sudah sampai mana kamu menjalankan tugas kamu? Apakah kamu sudah menemukan di mana istri dan anakku? Dan kamu sudah melindungi Gusti Ratu Kencana Wungu dari musuhnya? Untuk petunjuk di mana anak dan istri guru. Maafkan aku, guru. Aku belum menemukannya. Tapi untuk melindungi Gusti Ratu, sudah aku lakukan. Hanya saja ada sedikit masalah, guru. Sepertinya Patiloh Genda ingin mencoba menyingkirkan aku. Aku akan lebih berhati-hati lagi dengan Patiloh Genda. Iya, Damarwulan. Meskipun dia adikku, tapi dia sangat berbeda dari aku. Jadi kamu harus hati-hati padanya dan keluarganya. Aku akan membalut lukamu. Maafkan aku, guru. Aku rasa aku telah jatuh cinta pada Anjasmara, putri Patiloh Genda. Tapi aku bisa mengerti, guru. Aku tidak boleh menyimpan perasaan ini lebih dalam lagi. Aku senang kamu bisa mengerti. Sebagai kesatria, masalah cinta, masalah perasaan, bukanlah hal yang utama melainkan negara. Kamu harus mengutamakan pengabdian kamu pada Majapahit lebih dari apapun. Terlebih lagi, urusan cinta dan perasaan kamu pada Anjasmara. Firasatku ini Cempon gagal membunuh Damarwulan. Sepertinya memang harus aku sendiri yang membunuhnya. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup, Damarwulan. Dengan siapa Damarwulan bicara? Apa itu gurunya? Dari perawakannya, sepertinya aku mengenalinya. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya, karena hanya gurunya yang tahu kelemahan Damarwulan. Sekarang, kamu harus kembali ke Majapahit. Laksanakan tugasmu. Baik, guru. Siapa kamu? Apa kamu gurunya Damarwulan? Gawat, Lohgender tidak boleh tahu kalau aku masih hidup. Dan aku adalah gurunya Damarwulan. Ini berbahaya buat Damarwulan. Hei, tunggu! Aku jadi penasaran. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu harus menutup wajah kamu? Kamu tidak akan bisa tahu siapa aku. Jangan sebut aku Patiloh Gender kalau aku tidak bisa membuka tutup wajah kamu.
Kemanapun kamu sembunyi, aku pasti bisa menemukan kamu. Kurang ajar! Kemanapun kamu sembunyi, aku pasti bisa menemukan kamu! Kamu harus cari tahu, apa Guru Damar Wulan yang aku lihat tadi adalah Kang Mas Udara. Apa benar Kang Mas Udara masih hidup? Itu dia Guru Damar Wulan. Nih, buat dia terjatuh agar aku bisa melihat wajahnya. Aku curiga dia adalah Kang Mas Udara. Kenapa berkabut nih? Aku jadi tidak bisa melihat wajahnya. Cepat hilangkan kabut itu. Aku tidak bisa menghilangkan kabut ini. Kabut ini bukan kabut biasa. Ini pasti dari gurunya Damar Wulan dan ilmunya sangat tinggi. Kanjeng Pati harus hati-hati. Sangat tinggi. Aku jadi penasaran. Siapa gurunya Damar Wulan itu? Anjasmara kabur lagi! Anjasmara! Kesini kamu! Bagaimana bisa aku memanjat tembok setinggi ini? Lari kemana dia? Kang Mas. Apa mungkin Anjasmara memanjat tembok ini, Kang Mas? Tidak mungkin Anjasmara bisa memanjat tembok seperti ini. Aku yakin dia masih di sekitar sini.